Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel David Hasibuan. Kali ini kita akan mengadakan sharing bareng kepada Mr. Sada. Dia akan bercerita tentang permasalahan perjalanan hidup karir dia, bagaimana dari seni musik dan yang lain-lain. Nah, perkenalkan dulu di samping saya. Oke, Mr. Sada Bung, orang terkeren. orang keren apa? Nabar, cuma sehelvetia. Oke, lanjut aja. Mungkin kita akan sharing Cerita apa ini? ya. Kita di sini akan bercerita pengalaman, mulai dari percintaan, boy, Gue pernah bercinta. karir, ya kan. Kalau tabrakan mau. Nah, mungkin ini nih ditabrakan nih ya. Mungkin salah satu cerita yang sangat menginspirasikan. A few moments later. Oke, mungkin di sini saya akan menguat tentang perjalanan hidup seorang Sada itu bagaimana sih. Mungkin bisa dia berbagi buat menginspirasi semuanya. Welcome to Sada, let's go. Nah, di sini saya akan bertanya untuk permasalahan karir Anda, Mr. Sada. Mungkin bisa lah diceritakan, berbagi kepada para penonton kami di sini. Oke, langsung saja. Ya kalau cerita karir, sekarang sih lagi nganggur. Nganggur ya. Ya mungkin ke depannya kita jadi pengusaha, kita nggak tahu ya kan. Iya, betul. Nah, jadi Anda mungkin bertanya tuh, Mr. Sada seorang musisi jalanan, Bung. Nah, dulu dia seorang punkers sejati. Tapi sekarang Ya, ini dulu. Sekarang mungkin apa? Merintis untuk menjadi seorang musisi kembali. Ya mungkin. Oke, kita saksikan dulu. Ya, mungkin kawan-kawan ini penasaran gitu kan dengan permainan musik Mr. Sada. Cool. Oke, Bu, kita saksikan untuk bermain musik. Iya, siap. Ini challenge untuk seru-seruan aja kita. Gitu ya. Lanjut aja. Kita akan menyaksikan Mr. Sada bermain musik. Cheers. Sebenarnya sih kalau aku tuh banyak kan bawa lagu genre punk dulu kan, terus permain SD, netral dulu, pop gitu lah, kayak Medan Sukanti. Ngomong Sukanti. Nah, di sini saya penasaran untuk musik punk dari Mr. Sada. Wih, Ini lagu apa dong nggak? lagunya Superman is Dead. It's right, you know. Bukan pahlawan. Aku bukan pahlawan. Sudut kota ini selama sendirian tulis mimpi abadi. Tangis dan air mata di pinggir jalan, kapankah ini kan berakhir? Mungkin cukup ya? Ya, mungkin cukup Ah. segitu. Track lain kepada kan. Kita mungkin Ini contohnya aja, contoh musiknya seperti itu. Jadi nggak akan kita ragukan lagi bahwasanya Bang Sada punkers sejati, Bung. Punk itu menjiwai. Bukan? Dengan style pun seorang punk tuh nggak dinilai dari style. Oke, nah mungkin di sini lebih akan seru, kita akan menguat tentang permasalahan Punk punk. itu di jiwa. Jadi dulu informasi yang beredar yang kita tampung gitu ya kan, sesuai dengan fakta realitanya Mr. Sada itu seorang punkers sejati.
dan sekarang tak kenapa dia beralih profesi. Nah mungkin di sini akan saya kuak itu tentang permasalahan perjalanan seorang Sada menjadi seorang punk di situ. Mungkin apakah kawan-kawan kan ping itu yang namanya dengar perjalanan hidup dulu waktu menjadi seorang punk. Mungkin bisa lah sharing lagi lah. iya kita di sini kita hanya sebatas sharing dan mungkin kan kawan untuk jangan lupa ya untuk subscribe channel ini mendukung yuk di bawah ini nih di bawah ini nih di bawah ya Membantu. nah, ya mungkin langsung aja deh kita sharing untuk berbicara masalah punk bahwasanya punk no is dead you know. Sama anak Medan nggak salah dalam membantu. Oke, langsung saja kita ke Mr. Sada. Jadi bagaimana awal perjalanan Bang Sada ya, Bang Sada pada saat masih ngepang. Awal ceritanya kok Awal bisa perjalanan ngepang? itu aku melihat pang itu keren dengan style, dengan tindikan itu semua ada makna. Dengan gaya dia lagi. Nah, gaya dengan rambut mohawk seperti mohawk itu. Melihatnya keren kan gitu, kita pakai sepatu PDL kalau nengok di jalan. Dulu itu masih ada tuh di Kayak Simpang Lampu Merah tuh dulu itu tempat tongkrongan anak pang. tempat tongkrongan abangnya. Dulu pun sempat dulu awal-awal saya masuki kota Medan. Tak sengaja, tidak sengaja itu saya tuh melihat segerombolan punk rock gitu. Dulu sering nongkrong di situ, ada terakhir jumpa teman lah gitu kan, kenalan. Nah itu kenapa bisa ikut ngepang gitu, ceritanya terlalu bosan dengan dunia yang segitu-gitu gitu, istilahnya mencari kebebasan. Berarti mereka ini mencari dunianya gitu ya, kebebasan dengan freedom. cara seperti itu. Tapi aku mikir juga, itu pang itu nggak harus seperti itu. Jadi yang Bang Sada pikirkan itu pang itu seharusnya seperti apa gitu? Pang itu sebenarnya bukan dari style, bukan dari cara rambut kita apa sekarang. Seorang yang penampilannya terlihat rapi, tapi jiwanya ngepang itu bisa. Ngepang itu istilahnya dia menjadi diri sendiri. Berarti intinya di sini pang itu bukan hanya sebatas gaya, Bukan sebatas gaya, Tapi style. boy di hati pang itu nggak harus gaya, nggak harus style, tapi pang itu di jiwa. Bagaimana? Berarti intinya gini nih ya. Kita menjadi seorang pang itu bukan harus bergaya mohawk. Bergaya dengan mohawk, dengan tindikan atau bertato lah. Nah, berarti pang itu cukup di hati. Bagaimana kita Menjalani kehidupan dengan sosial, bagaimana dengan berteman tuh ya bersosialisasi lah, dan menjalani kehidupan dalam bekerja. Pang itu nggak harus nganggur, kita harus bekerja. Nah, di sini nih kawan-kawan, kita harus belajar dari mantan punk ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi ada lagi timbulan pertanyaan nih kawan-kawan, buat kawan mungkin penasaran kan, kenapa sih punk itu harus seperti itu gitu, nggak seperti yang Bang Sada katakan gitu kan. Nah, punk itu harus berpenampilan style seperti mohawk seperti Ya. bertato. nggak seperti itu gitu. Mungkin yang terjerumus ke lingkungan pang yang menganggap pang itu harus mohawk dan harus bertindik, bertato, itu masih kurang mendalami. Sebenarnya Apa sih itu punk pang itu? itu masih kurang umur. Sebenarnya itu dia pergaulan tadi. Berarti dari pergaulan, pengaruh bisa dari pengaruh lingkungan gitu ya. Pang itu nggak harus identik dengan rambut mohawk semua seperti itu. Kriminal, kadang di Indonesia ini menganggap pang itu kriminal. Ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi di sini pang itu nggak harus gaya gitu kan ya. Pang itu cukup kita di hati. Bagaimana kita menjiwai untuk pang tersebut? Sepakatkah kalau misalkan pang itu nggak ada mati? Bagaimana menurut? Pang itu pasti nggak akan mati. Kenapa?
karena pasti ada orang yang berpikir dia akan berbeda seperti orang yang tiap hari kita jumpa Ya, dengan peraturan-peraturan dan gaya hidup, dengan kesombongan dan kekuasaan yang dimiliki. nah itu lagi tuh menjadi lebih penasaran apa sih tujuan visi misi terbentuknya khusus untuk Bang Sada ini. Kalau dasarnya sih aku nggak tahu ya, kalau itu entah dari negara luar. Kalau di Indonesia ini kita cuma melihat, sebenarnya kita nggak tahu dasar pengurus terbentuk. Sebenarnya kebanyakan itu Penolakan sebatas antisosial. antisosial seperti dengan peraturan pemerintah. Berarti bisa dibilang gini Pak, kita ya anti yang namanya peraturan ya gitu, peraturan Iya, dari seperti yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah itu kan pemerintah itu istilahnya udah penguasa. Padahal di dasarnya dia nggak tahu rakyat menjelata seperti apa kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat itu. Makanya itu banyak orang memberontak, Mencari kebebasan sendiri. menyalurkan pemberontakan dia dengan cara ya menjadi diri sendiri, balik lagi. Ya. Itu kalau saya dengar sih kalau dari luar pengurus itu terbentuk karena pemberontakan. Pemberontakan. Disitulah terbentuknya lambang anti anarko. Jadi guys, mungkin di sini kita bisa mengambil beberapa poin yang bisa kita pelajari. Sekian, terima kasih, wassalam.